اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan rasul, utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada manusia. Istimewanya lagi, beliau adalah manusia kesayangan Allah sepanjang masa, dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang paling dicintai, Allah senantiasa menjaga Rasul sepanjang hidupnya. Hari-hari yang dialami Nabi Muhammad SAW penuh dengan keanehan-keanehan yang sulit dicerna dengan logika dan akal pikiran manusia, namun itu mudah saja untuk Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak kisah ajaib yang terjadi sepanjang hidup Rasulullah. Bahkan beberapa di antaranya jarang kita ketahui. Kisah apa sajakah itu? Nomor 1. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Kisah menarik pertama yaitu berasal dari kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah mengetahui tentang batu tersebut, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak ada yang pernah berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut. Mereka tidak pernah berpikir untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Nomor 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang korma. Kisah unik dan menarik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang korma. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis, bagaikan rintihan seekor unta, semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tiang itu merasa sedih, karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah mengusapnya, agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Nomor 3. Kisah Batu Hajar Aswad. Kisah yang ketiga adalah Batu Hajar Aswad. Sebagai kaum muslimin, kita tentu setuju apabila Hajar Aswad disebut sebagai batu yang paling mulia antara segala batu yang ada di muka bumi. Namun meskipun demikian, tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang menganggap batu itu sakti, apalagi sampai meminta kesembuhan kepadanya. Oleh sebab itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat menciumnya di hadapan para kaum muslimin, beliau berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak memiliki mudorot dan tidak pula memberikan manfaat. Jika seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Pada saat umat muslim melaksanakan ibadah umroh atau haji, banyak kita lihat di antara mereka yang mencium batu Hajar Aswad. Adapun hukum dari mencium batu ini, hanyalah sekedar mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, bukan untuk maksud lainnya, seperti menyembuhkan penyakit, memurahkan rezeki, dugaan-dugaan khurafat lainnya. Nomor 4. Kisah pohon berjalan kepada Nabi Muhammad. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, sebagai berikut. Dari Yala bin Murrah Ats-Sakafi, ia berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Rasulullah tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan, membelah bumi, sampai menaungi Rasulullah SAW. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah bangun, aku beritahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu Rasulullah berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan,
tidak ada di antara mereka yang mengeramatkan pohon tersebut. Sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Nomor 5. Kisah Batu Kondak. Kisah selanjutnya adalah kisah Batu Kondak. Berkata Amr bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan kepada kami kondak, yaitu parit yang dalam. Pada waktu perang Ahzab, lalu ditemukan sebuah batu besar putih yang bulat. Batu tersebut tidak bisa dihancurkan. Bahkan, membuat alat-alat kami patah. Maka kami memberitahukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil linggis dari Salman Al-Farisi, dan beliau memukul batu tersebut dengan sekali pukul. Maka, batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah, bagaikan sinar lampu di malam hari yang gelap gulita. Lalu Rasulullah bertakbir, dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Kemudian dipukul lagi untuk yang kedua kali, maka batu tersebut terbelah, dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir lagi, maka kaum muslimin memukul lagi untuk yang ketiga kali, maka batu tersebut terbelah hancur, dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Lalu Rasulullah bertakbir kembali, dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Sama halnya dengan kisah sebelumnya, para sahabat dan Rasulullah, tidak ada yang menganggap sakti batu tersebut. Bahkan mereka tidak pernah beranggapan bahwa batu tersebut bisa dijadikan ajimat, penangkal ataupun lain sebagainya. Nomor 6. Ka'bah dan makam Ibrahim. Banyak orang yang melaksanakan haji dan umroh, beranggapan bahwa Ka'bah dan makam Ibrahim memiliki kesaktian. Sehingga mereka mengusap-usap bangunan Ka'bah dan makam Ibrahim tersebut dengan tangan dan kain mereka. Padahal tidak ada anjuran dalam agama yang menganjurkan hal tersebut. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, amat disayangkan, sebagian orang menjadikan segala ibadahnya hanya untuk bertabaruk, mencari berkah semata. Seperti apa yang terlihat, bahwa sebagian manusia mengusap rukun, tiang, yamani lalu mengusapkan ke muka atau dada. Artinya, mereka menjadikan mengusap rukun yamani sebagai tabaruk bukan untuk berta'abud, beribadah. Ini adalah sebuah kebodohan. Lalu beliau menukil ungkapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang kita sebutkan tadi. Nomor 7. Kisah pohon merunduk. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dalam perjalanan beliau ke Syam bersama paman beliau. Para ulama sirah, sejarah Nabi, menyebutkan bahwa saat Rasulullah dan paman beliau Abu Thalib dalam perjalanan ke negeri Syam. Ketika keduanya dalam perjalanan, mereka senantiasa dinaungi oleh awan. Tidak hanya itu, ketika keduanya berhenti di sebuah tempat, di dekat rumah seorang rahib. Beliau, Rasulullah, disuruh paman beliau untuk menunggu barang dagangannya di pinggir jalan. Tiba-tiba saja rahib tersebut melihat sebatang pohon merunduk ke arah Nabi Muhammad, dan menaunginya dari panas terik matahari. Saat melihat hal tersebut, rahib berkata dalam hatinya, sesungguhnya ini tidaklah terjadi kecuali pada seorang nabi. Lalu rahib itu mengajak mampir ke rumahnya, dan menyuruh Abu Thalib membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat pulang ke Mekah. Ia berkata, anak ini akan memiliki kemuliaan. Jika orang-orang Yahudi mengetahuinya, maka mereka akan membunuhnya. Rahib itu mengetahui hal itu dari kitab Taurat dan Injil yang dimilikinya. Nomor 8. Pohon Hudaibiyah, pembawa ketenangan. Kisah selanjutnya berasal dari sebuah pohon yang bernama pohon Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Waktunya, Quran Surah Al-Fat ayat 18. Banyak orang yang kemudian menjadikan pohon tersebut sebagai tempat keramat. Bahkan banyak di antara mereka yang mendatangi tempat tersebut dan melaksanakan sholat di sana. Mengetahui hal ini, Umar bin Khattab menebang pohon tersebut untuk menentang perbuatan syirik itu semakin meluas. Nomor 9. Kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah. Kisah terakhir berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Rasulullah, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Rasulullah berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik unta ini? Lalu datang miliknya, dan Rasulullah berkata, juallah ia padaku. Lalu pemiliknya menjawab,
Kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Unta itu adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Demikianlah informasi mengenai beberapa kisah menarik yang pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa Rasulullah dan para sahabatnya, tidak ada yang menganggap sesuatu itu memiliki kesaktian. Jadi ikutilah jejak Rasulullah dan para sahabat tersebut dalam menyikapi sebuah keajaiban. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.